Jumpa lagi di Ngegaspol. Kali ini kita Ngegaspol beda seperti sebelumnya. Kita Ngegaspol regulasi. Kita akan membahas soal regulasi-regulasi baru atau yang sedang berlangsung yang menarik perhatian publik. Kali ini kita akan bahas regulasi seputar air minum. Bersama saya sudah hadir beberapa narasumber dari redaksi maupun dari eksternal. Saya perkenalkan pertama dari redaksi ada Mas Rifki. Silakan memperkenalkan diri Mas Rifki. Perkenalkan, saya Rifki Sakti, saya jurnalis hukum online di Legal Intelligence Updates. Mbak Ferin? Ya. Halo, saya Ferinda Hernisa Fahri, saya jurnalis dari Hard News Hukum Online. Dari internal hukum online, dan kita kali ini spesial, kita kedatangan dari eksternal, yaitu Pak Erik. Silakan perkenalkan diri Pak Erik. Halo, selamat siang. Saya Erik Garnadi, Ketua Umum dari Asdamindo Asosiasi Depot Air Minum Isi Ulang Indonesia. Depot Air Minum Isi Ulang Indonesia. Kenapa isu ini menarik? Karena kemarin terakhir ada perkembangan di DPR bahwa Dewan Perwakilan Rakyat berencana membentuk panja air minum. Nah, hal itu seperti apa, Mas Rifki, perkembangannya? Oke, jadi di masa sidang terbaru nih, masa sidang ini, di awal-awal masa sidang itu, Komisi 7 bersama dengan Asosiasi Industri AMDK, terus juga dengan Kemenperin, itu lakukan RDP nih, membahas tentang industri AMDK, air minum dalam kemasan. Dan hasilnya itu memunculkan wacana pembentukan panitia kerja atau panja terkait dengan khusus industri AMDK ini. Panja berarti di internal DPR ya? Panja di internal DPR. Jadi, apakah kemudian dalam konteks itu isu perlindungan konsumen juga dimasukkan? Ketua Komisi 7, Pak Saleh itu mengatakan bahwa fokus dari panja ini ada beberapa aspek, termasuk dengan perlindungan konsumen juga. Itu disebutkan misalkan dari label, itu harus memastikan apa yang ditawarkan ke konsumen itu sesuai dengan apa yang iklankan dan asal sumber si airnya ini sesuai, misalkan dari air pergunungan atau dia berbagai air, isu di sektor itulah terutama ya produksi air. Tapi menarik, kenapa kemudian kita bahas regulasi di bidang air minum ini? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu kan air itu kan air minum itu kan sumber utama kehidupan. Betul. Makanya di sini kita udah hadir Pak Erik dari Asosiasi Depot Air Minum. Nah, Depot Air Minum Isi Ulang ini seperti apa Pak? Kondisi dan industri saat ini? Depot Air Minum Isi Ulang saat ini tuh memang kondisi dalam berkembang pesat-pesatnya, Bang. Lagi pesat ya? Lagi pesat sekarang tuh. Tetapi tidak dibarengi dengan pengawasannya juga. Sebaiknya di Depot Air Minum Isi Ulang berkembang juga harus dengan pengawasannya. Jangan asal bikin. Salah saat ini tuh asal kita punya modal sedikit, punya tempat, bikin depot air minum isi ulang, jadi dijual aja ke masyarakat. Sedikit itu berapa, Pak? Ya, maksudnya sedikit modalnya, Bang. Berapa, Pak? Kalau saya mau bikin nih depot isi ya, walau pasaran yang orang lain, kadang-kadang kan ada yang sesuai dengan standar atau yang tidak sesuai standar. Ada yang 10 juta, 15 juta juga udah bisa bikin itu ya, makanya kemudian bertebaran banyak. Betul, Bang. Nah, pengawasan sendiri seperti apa selama ini, Pak? Seharusnya pengawasan kan melalui Dinas Kesehatan, melalui Puskesmas. Dinas Kesehatan, terutama bagian kesehatan lingkungan, melalui Puskesmas juga, dia akan memeriksa hasil fisika, kimia, bakteriologinya juga. Itu harus diperhatikan. Tetapi memang saat ini kendalanya itu depot air minum isi ulang ini jarang ada yang diujikan lagi bukan pengawasan saja, bahkan mereka si pengusahanya juga tidak aktif uji laboratorium, Bang. Ada yang baru bikin juga belum diuji laboratorium kan, asal kelihatannya udah kelihatan aman, itu langsung dijual saja, Bang, ke konsumen. Itu kan perlu perhatian juga makanya, Bang, di situ tuh. Padahal ini unsur apa? Kebutuhan pokok ya air minum ini. Bukan kebutuhan pokok lagi, 70% tubuh kita itu cairan. Air minum, Bang. Gitu. Nah, saya menarik nih membahas depot air minum isi ulang. Betul. Nah, seperti apa sih Mbak sebenarnya regulasi terkait sektor ini? Oke, kita coba sambil cek di iLex dulu ya, Mas. Kita hukum online punya iLex nih. iLex. AI. Produk terbaru tahun ini, Pak. Oke, ini kita coba send dulu ya.
pertanyaannya. Sebenarnya sektor ini diatur oleh banyak industri, banyak kementerian Pak ya? Yang di sektor dapat isi ulang air minum lah. Kalau Ada kementerian, kesehatan, ada perindustrian, perdagangan termasuk juga Pak ya? Oke, seperti apa Mbak Fer aturannya? Jadi kalau berkaitan sama depot isi ulang sendiri, sebetulnya kalau untuk legalitas pasti jelas legal ya Pak ya. Betul. Hanya saja yang sering jadi problema adalah mengenai penggunaan galon dari brand-brand ternama gitu, dari pemilik merek yang dipergunakan oleh beberapa oknum dari depot isi ulang air minum. Yang hal ini kalau kita cek tadi di ILEX, apakah dapat dikenakan hukuman di Indonesia? Kalau di sini dari yang kami telusuri ya Bang, dari ILEX juga, jawaban singkatnya sebetulnya tidak diperkenankan apabila tanpa izin dari brand yang memang bersangkutan sepanjang brandnya ini sudah terdaftar sebagai merek. Ini bisa kita jumpai aturannya dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 651 tahun 2004 tentang persyaratan teknis depot air minum dan perdagangannya. Yang mana ini masih berlaku meski udah 20 tahun ya Pak ya, 20 tahun juga ya Pak ya. Dua dekade. Iya, betul. Ini selengkapnya bisa dilihat di pasal 7 ayat 3 disebutkan bahwa depot air minum itu hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerek atau wadah polos. Ya, berarti tapi praktek selamanya seperti apa Pak Eri di industri ini? Yang terjadi di lapangan, jadi pelanggaran-pelanggaran dari Kepmen Perindad 651 2004, yang apalagi yang di pasal 7 tersebut, memang sangat rentan Bang. Jadi banyak galon-galon yang diproduksi sama air minum dalam kemasan, apalagi di brand-brand besar, itu dipakai di air minum isi ulang. Kenapa dipakai di air minum isi ulang? Kalau depotnya sendiri kadang-kadang yang penting dia itu kan menjual air Bang. Ya. Masyarakat yang memiliki galon-galon brand ternama tersebut karena merasa dia memiliki depot galon tersebut, jadi dia butuh air, dia beli aja langsung ke depot air minum isi ulang. Si pengusaha depot air minum isi ulang kan dia jual air, jadi isi aja kalau misalnya mau apapun dibawa sama pelanggan, karena kan dia jual air. Tetapi kalau menyangkut nanti ke aturan, itu aturan jelas sangat melanggar. Undang-undang merek, ada hak patennya juga. Oh, ini diatur di undang-undang merek juga Mbak Fer? Iya, itu disebutkan sebetulnya kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sendiri ya Mas, itu tentang merek dan indikasi geografis, itu kan disebutkan sebelumnya kalau pasal 1 angka 1 mendefinisikan merek ini sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar logo, nama, kemudian juga kata, huruf, angka, susunan warna, baik dalam bentuk 2 dimensi ataupun 3. Dan hal ini kalau kita lihat di pasal 1 angka 5-nya disebutkan hak merek ini hak eksklusif yang dia itu diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan izin dari merek tersebut, tapi sebetulnya mereka juga bisa memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Oh, jadi idealnya harusnya minta izin Pak ya? Minta izin ketika menggunakan galon yang bermerek untuk isi ulang. Karena resikonya gini Bang, kadang-kadang bagi si pemilik merek tersebut, begitu nanti diisi ulang, apabila terjadi apa-apa, betul. Kualitas airnya misalnya buruk Bang, dipakai brand tersebut tuh brandnya udah besar, adalah penyakit ataupun ada permasalahan di situ, yang digugat siapa nantinya? Yang punya merek juga merasa nanti bakal dirugikan, bukan depot air minum isi ulang. Andai kata pengusaha depot air minum isi ulang berkelit, nggak tahu saya. Kan di situ udah dibuka, kalau udah ditutupnya udah dibuka kan, udah nggak tahu siapa yang punya. Udah bukan produk mereka sebenarnya. Bukan produk mereka. Tapi kan itu kan undang-undang merek Mbak Fer ya. Tapi kemudian dari undang-undang dari sisi peraturan kesehatannya seperti apa? Iya, kalau misalkan dari aturan kesehatannya sendiri sebenarnya Bang, itu dulu ya Pak ya, sempat ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang higienis sanitasi depot air minum. Tapi ini telah dicabut dan akhirnya digantikan sekarang ada aturan yang baru melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang kesehatan lingkungan. Ini aturan terbarunya, di mana disebutkan di pasal 4 ayat 4 bahwa setiap produsen, penyedia atau penyelenggara air minum atau pangan olah siap saji itu wajib memastikan air minumnya itu diproduksi memenuhi SBMKL dan persyaratan kesehatan gitu Bang. Nah, persyaratan kesehatannya ini apa saja sebetulnya? Kalau disebutkan dalam pasal 5 ayat 3 di dalam aturan yang sama, itu terdiri atas air dalam keadaan terlindungi dari sumber pencemaran, kemudian itu juga dilindungi dari binatang pembawa penyakit dan juga tempat pengembangbiakan vektor. Kemudian juga aman dari kemungkinan terkontaminasi,
lalu juga pengolahan, pewadahan, dan bahkan penyajian untuk air minumnya itu harus memenuhi prinsip higienis dan juga sanitasi, gitu Bang. Nah, aturan ini sebenarnya dilaksanakan nggak di lapangan? Sebenarnya yang disampaikan tadi karena kurang pengawasan dan penegakan hukum jadi lemah, Bang. Dalam peraturan Permenkes 43 2014 tentang higienis sanitasi depot air minum, di situ sudah dijelaskan bahwa depot air minum itu wajib memiliki sertifikat layak higienis sanitasi. Sertifikat ya? Betul. Itu yang ngeluarin siapa, Pak? Yang mengeluarkan, kalau dulu tuh melalui Dinas Kesehatan, Pak. Setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja, dia yang mengeluarkan sekarang itu pengawasan dari Dinas Kesehatan, perizinannya dari BPMPTSP melalui OSS, Sanggawasa Marsian itu Bang. Jadi kan makanya yang disampaikan tadi pengawasannya yang lemah, penegakan hukumnya juga kurang, bahkan cenderung belum ada Bang kalau di berbahasa. Jadi para pengusaha depot ini ya merasa abai aja untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Kan di situ di Permenkes juga kan sebenarnya udah dijelaskan juga masyarakat perlu dilindungi dari bahaya mengkonsumsi air minum isi ulang yang tidak memenuhi standar baku mutu kesehatan. Sudah jelas, ya? Betul. Itu udah baku mutunya. Tetapi kan pada fakta di lapangan itu nggak ada pengawasan, kurang. Saya penasaran sebenarnya sanksinya apa? Kemudian kalau semua ini dilanggar oleh katakanlah pelaku industri depot air minum isi ulang. Sebetulnya kalau kita bicara soal sanksi ya Bang, itu bisa dibilang ada sanksi pidananya juga, tapi juga ada administratif ya Pak ya. Jadi ada aturan sanksi itu Pak. Betul. Dan kalau kita lihat sebetulnya pada aturan berkaitan dengan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang tadi nomor 651 itu disebutkan kalau misalkan di pasal 12 ayat 3 depot air minum yang melanggar pada pasal berkaitan dengan merek itu bisa dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 90 dan pasal 91 Undang-Undang tentang merek. Tapi kebetulan aturan ini dicabut FYI. Jadi sekarang ada regulasi serupa tapi yang penggantinya itu melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Yang di situ menyebutkan melalui pasal 100 ayat 1 kalau untuk penggunaan merek secara keseluruhan itu pidana penjaranya bisa paling lama selama 5 tahun dengan denda paling banyak 2 miliar. Akan tetapi kalau misalkan nanti penggunaan merek itu pada pokoknya itu bisa mendapatkan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda 2 miliar juga. Bahkan ada ancaman pidananya nggak cuma administratif pencabutan Pak. Betul. Kalau memang mengacu ke yang Mbak sampaikan tadi, kan ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada Undang-Undang Pangannya juga Bang situ. Kalau di sanksi kalau di Kepmen Perindagdam 51 2004 itu sanksinya kan administratif. Teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara usaha dan pencabutan izin usaha. Nah, yang menarik justru di sini yang saya sampaikan di setiap seminar saya, di setiap pelatihan saya, di sini kan tertulis pencabutan izin usaha. Nah, ini izin usaha yang mana yang dicabut? Sementara depot air minum ya isi ulang ya? Iya, sekarang data dari Kementerian Perindustrian atau data dari Kementerian Kesehatan sekitar 98% mereka belum punya izin. 98% depot air minum isi ulang ini belum punya Indonesia, izin. Belum punya izin. Berarti cuma 2% yang punya izin. 2% yang punya izin. Nah, dari keputusan Menteri tersebut yang tadi disampaikan, surat izin mana yang mau dicabutnya? Kalau depot sendiri tidak punya surat izin. Tidak punya izin. Kalau mau berbicaranya tutup permanen ya tutup permanen aja di aturannya Bang harusnya. Makanya saya harapkan dari pihak Kemenperin itu untuk segera merevisi peraturan yang udah lama Bang. Kemenperin 651 2004 sekarang dari 2004 sekarang 2025 udah berapa tahun ya Mbak ya? Tahun Mbak. Itu berarti di Kementerian Perindustrian Mas Vicky ya? Ya. Apakah udah ada desas-desus selama di rancangan permennya itu? Sejauh ini sih belum ada pergerakan untuk menyelesaikan revisi ini ya Bang ya. Masih berkutat dengan tadi yang AMDK tadi. Belum ada pembahasan terbaru yang akan merevisi aturan tersebut. Tapi menarik Pak, sebenarnya kan kita beli galon berisi air minum sebenarnya merek apapun, sebenarnya galon itu kan udah milik kita ya. Betul. Udah milik kita. Kalau kemudian kita bawa untuk isi ulang itu sebenarnya nggak boleh Pak ya.
Kalau dibilang ya itu makanya jadi sekarang jadi pembicaraan publik, jadi yang rame Bang. Di saat karena saya sampaikan di saat acara kita di pelatihan juga jadi rame itu pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apa kemudian jawabannya? Jawabannya memang kan di situ mencuat kan kalau misalkan dibawa secara langsung terus diisi langsung dibawa pulang lagi itu diperbolehkan di saat pelatihan. Nah kalau misalkan di stop ya kebanyakan yang melanggar itu sekarang itu banyak di stop Bang. Di stop maksudnya? Ya udah diisi itu disimpan dulu Bang. Jadi nanti ada yang beli misalkan udah tinggal tukar galon. Yang lebih parahnya lagi di warung-warung yang tidak punya depot air minum isi ulangnya itu di stok juga dijual juga di sana Bang. Tutup galonnya tutupnya juga pakai tutup air minum isi ulang. Itu yang melanggar. Yang pemalsuan maksudnya berarti. Sebenarnya itu pemalsuan. Maksudnya ke pemalsuan larinya Bang. Padahal pemegang merek harus tanggung jawab terhadap isinya, terhadap kandungannya. Nah kemudian pertanyaan berikutnya misalnya soal penegakan aturan, siapa harusnya wewenang penegakan aturan ini? Nah yang harusnya kalau kayak Kota Bekasi ini udah terbentuk Perda, peraturan daerah, itu kan dilibatkan Dinkes dan Satpol PP. Tetapi apabila itu Satpol PP belum ada Perda, itu kan penegak hukum dari pihak kepolisian. Jadi kita bermitra nih dengan Dinas Kesehatan, ataupun Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan. Andai kata ada yang melanggar tersebut, ya laporkan. Terus yang keduanya pihak yang punya merek tersendiri, harusnya dia juga memberikan edukasi atau memberikan himbauan, memberikan arahan terhadap masyarakat. Kadang-kadang masyarakat tuh masih awam bahwa depot galon tersebut itu punya mereka. Oh, mereka memakai galon itu terkait perlindungan dalam undang-undang merek tadi. Itu larinya nanti ke undang-undang merek yang tadi. Tapi Bang, balik lagi Bang, ketika dia baru diatur, kan berarti nggak semua Pemda ya Pak ya punya baru Bekasi Pak ya tadi. Ya, punya peraturan yang sama. Artinya ini tidak sama gitu Pak Bang antar daerah dengan Damyu ini. Belum lagi tadi kan OSS ya Pak ya. Nah itu pasti kan perizinannya akan lebih panjang gitu ya. Ini KBLI-nya beda Pak ya? Beda. Kalau depot air minum isi ulang KBLI-nya 11052. Nah kalau AMDK itu 11051. Nah kalau kemudian ternyata baru 2% yang punya izin. Nah dari asosiasi Bapak sendiri melihat apa kendalanya? Apakah kemudian susah ngurus izin untuk depot isi ulang ini? Udah merasa nyaman saja Bang. Jadi para pengusaha depot air minum ini kan karena kurangnya pengawasan penegakan hukum dari tahun 2000 nih mulai berkembang, sekarang udah 2025, udah merasa nyaman. Jadi ada aturan-aturan juga seakan-akan dibilangnya tuh hanya sebagai figuran, hanya sebagai bacaan semata. Jadi nggak dilaksanakan. Nggak dilaksanakan karena memang belum ada teguran yang keras. Dia mau berbicara apapun, jangankan berbicara seperti itu Bang, yang udah itu jelas-jelas aturan jadi mau ditegakkan yang belum ada ditegakkan, yang udah ditegakkan juga. Satu contohnya kita mempunyai SIM aja Bang, SIM kendaraan, bahwa pakai kendaraan itu harus memakai SIM. Banyak juga yang belum mempunyai SIM tetap yang melanggar. Ini apalagi di depot air minum isi ulang. Belum ada kayak sanksi tilang atau yang lain-lain. Ini kan belum ada penegakan hukumnya, belum ada yang turun ke lapangan. Jadi merasa nyaman saja Bang. Belum ada efek jerah lah gitu ya. Belum sampai ada efek jerahnya. Tapi selama ini ada contoh kasus nggak sih Mbak Fer? Sebetulnya kalau di Indonesia sendiri belum lama ini mungkin ada ya Pak ya yang sempat ramai juga di bincangan publik. Tapi saya mau ambil contoh di luar negeri. Kebetulan ada kasus juga di beberapa negara lain seperti di Filipina dan India. Mungkin bisa kita lihat ada kasus sebenarnya nggak 100% bisa apple to apple, karena kalau di Indonesia lebih ke arah tadi kita membicarakan galon air ya, Bang ya. Tapi kalau untuk di India ini kebetulan dia kasusnya mengenai botol minuman yang sudah embossed. Jadi ada timbul gitu mereknya. Betul, atau mark containers gitu ya. Dan itu diisi ulang oleh perusahaan minuman yang lain. Botol tersebut. Dan akhirnya kasus ini sempat diangkat ke meja hijau, dan kasus di India ini akhirnya menilai dari pihak pengadilan bahwa memang penggunaan kembali botol yang masih menampilkan merek dari pihak lain yang memiliki hak atas merek tersebut itu adalah perbuatan yang melanggar hukum karena bisa berpotensi menyesatkan kepada para konsumen. Akhirnya dari seluruh dalil pembelaan itu ditolak, dan pengadilan menegaskan bahwa otoritas terkait memiliki kewenangan untuk menyetujui label serta mengeluarkan perintah larangan untuk penggunaan kembali. Oh, jadi undang-undang merek itu, aturan soal merek itu melindungi produk yang ada mereknya bahkan sampai tercetak emboss gitu ya? Betul. Di Indonesia pun itu nggak boleh dipakai untuk refill apapun selain merek itu sebenarnya?
New normal merek Kalau seperti secara itu. normatif memang Iya, iya. seperti itu, Bang. Oh. Seperti kejadian yang di Kabupaten Bekasi saja, Bang. Iya. Itu kan melanggar merek. Dia menjual itu kan udah ada sanksi pidananya. Saya sampaikan isu udah sampai mencuat kemana-mana, udah pada tahu kejadian kemarin di Kabupaten Bekasi. Ada yang ditindak, Pak? Udah masuk pidana itu. Ada yang Disegel. dijerat pidana. Iya. Depot isi ulang Depot ini. air minum isi ulang. Oke, berarti praktik serupa idealnya dicontoh oleh Pemda lain ya. Betul. Untuk penegakannya ya. Iya. Tapi kemudian pertanyaan saya gini, Pak. Balik lagi, saya punya galon saya beli isinya, kemudian galonnya kan masih ada nih. Nah, kalau makanya balik lagi ke pertanyaan saya tadi, kalau saya bawa ini ke depot, harusnya seperti apa? Idealnya seperti apa? Apakah depot menolak atau seperti apa? Kalau memang harus di titik aman sih, kalau pengen di titik aman ya udah mending ditolak aja, Bang. Oleh si depot. Oleh si depot itu kalau memang mau aman-aman saja ngambil aman sih. Tetapi kalau ada aturan-aturan tertentu apabila diisi aja, cuma diisi saja terus dibawa kembali, itu diperbolehkan. Oke. Itu asal jangan disetok, itu aja. Oke. Nah, kejadian di Bekasi itu di stop konteksnya. Di stok. Oke. Di stok terus memasukkan merek juga di sana tuh. Nah, apa yang maksudnya gini, Pak? Himbauan apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu yang mengerti lah kita, kayak Mbak Ferin tadi udah ngeluarin banyak aturan ini kan sebenarnya udah ada. Tapi apa yang perlu kita lakukan terhadap para pengusaha depot ini, Pak? Salah satunya kalau yang bagi para pengusaha depot khususnya, kalau dari pihak asosiasi mengimbau supaya mentaati peraturan yang sudah ada. Jelas sebenarnya kan peraturan-peraturan itu juga jelas, cuman kan kadang-kadang tidak diperhatikan. Baik dari Permenkes 43 2014 tentang higien sanitasi depot air minum itu juga ada sanksi administratif. Dari Permenkes nomor 2 2023 yang sekarang itu pengganti yang Permenkes 2014 yang barusan disampaikan, itu jelas ada sanksinya juga. Terus yang keduanya, pengusaha depot air minum kalau bisa tuh tidak bisa pakai galon yang bermerek. Kira-kira itu bakal melanggar aturan. Kira-kira itu bakal menjadi masalah buat dirinya, buat usaha ke depan. Takutnya kan gini, kalau misalnya udah dituntut sama pengusaha merek ini mau berbuat apa? Kadang-kadang dia tuh meminta bantuan terhadap asosiasi. Sementara asosiasi sudah beberapa kali memberikan edaran, himbauan agar hal-hal yang melanggar tersebut itu supaya dihindari. Jangan dikerjakan. Nah, yang utama lagi uji laboratorium. Mereka itu kan kayak fisika, kimia, bakteriologinya. Karena yang mengonsumsi itu kan masyarakat. Jangan korbankan masyarakat itu dalam jangka panjang. Mengkonsumsi air minum isi ulang, sekarang minum tidak serta-merta, besok itu jadi sakit. Minggu depan jadi sakit. Tetapi jangka panjang. Dampak yang terjadi itu kan bertertimbun terus tumbuh-tumbuh karena kualitasnya kurang bagus. 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, jadilah penyakit-penyakit yang berbahaya. Jadi kata kalau misalnya dari terakhir himbauan yang terakhir itu, perhatikan depot air minumnya, uji laboratorium kan, dan urus legalitasnya. Itu dari saya, Bang. Berdasarkan aturan, Mbak, kalau kemudian galon yang bermerek tidak boleh dipakai, harusnya seperti apa? Apa yang boleh mereka pakai sebenarnya? Sebetulnya tadi sudah disampaikan sebelumnya, Bang. Kalau misalkan di dalam keputusan yang ada ya dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 651 itu disampaikan sebelumnya, itu harus galon yang memang polos. Polos ya, tidak ada merek juga tidak ada merek. Karena kaitannya juga tadi saya hendak menambahkan sedikit, kalau misalkan ketahuan dari pihak pemilik hak merek ini, sebetulnya pihak mereka bisa melakukan gugatan kepada pelaku usaha yang tersebut yang melakukan pelanggaran terhadap hak merek yang mereka miliki. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 16 tentang merek dan indikasi geografis. Disebutkan dalam pasal 83 ayat 1 bahwa pemilik merek terdaftar dan atau penerima lisensi merek yang terdaftar itu dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan. Dan ini gugatannya itu bisa berupa gugatan ganti rugi dan juga bisa penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Dan di pasal 83 disebutkan kembali bahwa itu dapat pula diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan. Dan di 83 ayat 3-nya disampaikan juga, Bang, untuk pengajuan gugatannya sendiri itu dilakukan ke pengadilan niaga, yang mana di Indonesia saat ini ada 5,
Di antara lainnya itu Jakarta Pusat, Surabaya, Semarang, Medan, dan juga Makassar. Oke, berarti ke situ gugatannya sebenarnya Iya, ya. kalau untuk berkaitan sama mereknya. Sejauh pengamatan Mas Rifki, apa sudah pernah ada penggugatan seperti itu di Pengadilan Niaga? Untuk sejauh ini sih mungkin belum banyak ya Bang ya yang pelaporan ke niaga ya Bang ya. Balik lagi ke tadi penegakan hukumnya yang belum masif untuk Damyu ini. Jadi sejauh ini masih minim sih Bang. Sebagai asosiasi, Bapak melihatnya seperti apa? Maksudnya sebagai asosiasi depot ini, himbauan Bapak ke para pengusaha pemilik depot seperti apa, Pak? Yang udah saya sampaikan tadi, Bang, himbauan yang utama. Terus yang untuk mau bikin depot air minum, sebenarnya kan harus ada rekomendasi asosiasi, Bang. Oke. Harusnya kan ada asosiasi kan nanti kan bertanggung jawab. Andai kata ada anggotanya. Betul. Nah, selama ini banyak Pak yang ngajuin itu ke asosiasi? Banyak juga. Kalau anggota kita sih sampai sekarang ada beberapa yang udah punya SLHS juga. Ya, yang tadi saya sampaikan, uji laboratorium, rawat depotnya dengan baik, urus juga legalitasnya. Nah, Mbak Ferin, ini sebagai penutup nih, seperti apa sebenarnya himbauan tambahan dari aspek hukumnya, apa yang perlu disadari oleh para pelaku usaha depot air minum isi ulang? Sebetulnya kan kalau tadi sudah banyak disampaikan juga ya dari Pak Eri gitu ya. Cuman sedikit menambahkan saja, di samping mengenai harus memastikan galon yang dipakai itu memang polos atau tidak bermerek gitu ya, Bang, baik tutup maupun galonnya. Tapi diingat juga bahwa pada pasal 7 ayat 4 dari keputusan Menperindak yang nomor 651 itu menyatakan bahwa depot air minum itu memiliki kewajiban untuk memeriksa wadah yang dibawa oleh konsumennya. Oke. Ya, jadi pastikan untuk memastikan kembali wadah yang dibawa atau galon yang bersangkutan itu tadi. Jadi jangan mengisi ulang galon yang masih memuat identitas dari merek lain, dan pastikan wadah itu juga layak pakai dan higienis ya Pak ya. Dan memahami bahwa memang hak merek ini merupakan hak eksklusif gitu dari si pemilik merek ini, sehingga penting untuk para pelaku usaha lebih berhati-hati karena ini kan berkaitan dengan melindungi reputasi usaha dari pemilik depot air minum juga maupun kepada pemilik dari merek brand-brand lainnya gitu. Memastikan kepastian hukum dan juga kepatuhan dari oleh si pemilik depotnya ya, si pengusaha depot air minum isi ulang. Sebagai konsumen depot isi ulang ini, Mas Rifki, apa yang perlu dipelajari oleh pelanggan depot air minum isi ulang? Oke, mungkin ini Bang ya, kan Damyu ini kan sebenarnya opsi ya Bang ya bagi masyarakat untuk mendapatkan akses air minum yang lebih murah atau lebih terjangkau gitu ya. Balik lagi tadi dengan Menperindak yang perlu direvisi, terus perlunya penegakan hukum. Artinya di sini masyarakat perlu dilindungi Bang. Tidak hanya perusahaan-perusahaan besarnya, juga masyarakat sebagai konsumen juga. Pengusaha Damyu juga perlu dibantu untuk permudah izinnya, permudah keberlanjutan berusahanya, itu juga perlu diperhatikan oleh pemerintah. Akhirnya kebutuhan atas regulasi dan kebaruan itu perlu diperhatikan itu Bang. Apalagi ini kan udah 21 tahun belum di aturan tadi belum apa nama permennya Pak? Menperindak 651 2004. Masih bareng tuh industri perdagangan ya. Betul. Sekarang udah terpisah. Udah kelamaan Pak ya. Tapi Bapak lagi, kalau nggak salah udah diminta masukan untuk revisinya Pak ya. Seperti apa tuh Pak? Jadi ada sekitar 1 tahun 2 tahun yang lalu kita udah diminta untuk revisi, masukan-masukan ya, masukan dari asosiasi untuk supaya kegiatan dari aturan-aturan ini bisa sempurna. Masukan untuk Kepmen yang baru revisinya Pak ya. Tapi sekarang belum ada perkembangan Pak ya. Belum ada perkembangan lagi. Ya mudah-mudahan setelah kita ada acara ini pihak Kemenperin ikut diperhatikan juga. Semoga ya Pak. Bapak terlalu optimis. bagus. Jadi ini bagian dari edukasi ya, baik untuk regulator, untuk pengusaha maupun untuk publiknya juga ya. Oke, masih ada yang pengen disampaikan Pak? Kayak pengambilan sumber air juga Bang. Sekarang kan banyak berseliweran sumber air yang tidak berizin juga. Sumber air, baik dari air tanah kan kewenangannya itu kan, kalau untuk air tanah itu kewenangannya kan dari Kementerian SDA, Sumber Daya Air Bang. PSDA. Kalau misalkan air permukaan itu kewenangannya PUPR melalui BWS. Nah sekarang itu baik kualitas ataupun perizinnya sesuai dengan peraturan, harusnya sumber air tersebut harus berizin, ada pajak juga buat negara. Kalau sekarang itu kan berseliweran kayak yang dari Bogor, yang dari mana-mana belum ada izinnya.
banyak yang belum ada izinnya. Berarti banyak banget yang perlu dibenahi dalam sektor ini ya. Dan Banyak itu masuk ke poin panja yang ada di DPR juga, Yang Pak. tadi di awal tadi itu Iya. bahwa DPR pengen merapikan ini semua ya. Betul, dengan karena- bentuknya panja itu. Iya, ada air tanah itu kan ada di SDM juga ada, air untuk yang bukan air tanah ya Pak, itu kan di PU ya. Iya. Nah itu juga jadi masalah lah karena tumpang tindih perizinan gitu untuk air minum itu sendiri. Sama satu lagi, Bang. Silakan Mbak Ferin. Iya, sebetulnya tadi kalau untuk pelaku usaha dari pengisi ulang depot air minum memang mungkin untuk lebih berhati-hati ya Pak ya, karena kaitannya sama hajat masyarakat banyak. Tapi pun kalau misalkan memang masyarakat masih hendak menggunakan galon yang bermerek itu tadi, bisa lebih menggunakan kembali untuk memang mengkonsumsi dari brand-brand terkait langsung gitu. Iya Bang. Kalau misalkan memang ingin menggunakan dari air isi ulang, bisa juga menggunakan dari yang tadi ya Pak ya, galon-galonnya memang kosong, polos gitu, sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku begitu. Terima kasih Pak Erik Sama-sama, atas Abang. keterangannya, Terima kasih atas ilmunya, informasinya, Mbak Ferin atas informasi hukumnya dan Mas Rifki. Demikian para pendengar podcast Gaspol Regulasi. Terima kasih untuk mengikuti diskusi kami, dan ingat pelajaran dari sini adalah bahwa ada hukum-hukum, ada aturan-aturan yang perlu kita tegakkan. Dalam kaitannya kali ini adalah terkait depot air minum isi ulang. Bahwa banyak hal-hal yang diatur di balik ini. Untuk para pemilik depot, segeralah untuk memenuhi semua kewajiban itu Pak ya. Betul. Dan untuk para konsumen, jangan sampai terjerat oleh undang-undang merek tadi bahwa galon-galon kosong ini punya hak cipta nih, seperti itu. Baik, demikian Ngegaspol Regulasi kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di Ngegaspol Regulasi berikutnya. See you.